Shalom sahabat GKI, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam Sapaan Gembala GKI. Semoga kita semua ada dalam keadaan damai dan sejahtera. Masih dalam suasana Paskah, saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah tema, yaitu orang-orang kebangkitan. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, sebentar kami akan membaca firman-Mu yang menjadi pesan-Mu untuk kami. Mohon Roh Kudus pimpin kami untuk mengerti dan mentaati firman-Mu dalam keseharian hidup kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagi kita sekalian satu ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-17. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa Paskah adalah peristiwa yang sangat penting di dalam Alkitab, bahkan dalam hidup orang Kristen hingga hari ini. Melalui ayat ini, Paulus ingin mengatakan bahwa kemenangan Paskah tidak boleh berhenti hanya pada kemenangan Kristus saja, hanya pada kebangkitan Kristus saja. Kemenangan Paskah juga seharusnya bermanfaat dan terlihat dalam hidup murid-murid Kristus, dalam hidup kita. Karena itulah seorang sarjana perjanjian baru yang bernama N.T. Wright menyebut para pengikut Kristus, yaitu setiap kita, sebagai Passover people, atau diterjemahkan orang-orang kebangkitan. Sebutan ini merujuk kepada identitas kita sebagai para pengikut Kristus yang sudah diselamatkan, yang mengerti manfaat kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus telah menolong kita, bahkan mendorong kita untuk menjadi saksi berita Injil di tengah dunia. Seorang Passover people adalah orang yang melatih diri, orang yang tidak hidup sembarangan, orang yang tidak memandang rendah orang-orang berdosa. Karena kita sendiri sadar kita adalah pendosa. Hanya karena anugerah Allah kita dibenarkan. Seorang Passover people adalah seorang yang selalu berusaha menghadirkan shalom, damai sejahtera Allah di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Karena itulah narasi Paskah bukan hanya sekedar tentang kematian dan kebangkitan Kristus, tapi juga narasi tentang kehidupan baru dari orang-orang yang percaya kepada kebangkitan Kristus, yaitu narasi orang-orang kebangkitan. Nah, narasi kehidupan baru ini dicatat di dalam Lukas pasal yang ke-24, di mana setelah melihat dan mendapat manfaat dari Kristus yang bangkit, murid-murid Yesus diberi tanggung jawab besar dalam hidupnya, yaitu sebagai saksi atas kehidupan, atas kematian, bahkan kebangkitan Kristus. Khususnya dalam Lukas pasal 24 ayat 48, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa kamu adalah saksi dari semuanya ini. Yesus memberi kita peran sebagai saksi, dan peran ini sangat penting. Seperti prinsip di dalam sebuah pengadilan, sebuah kebenaran dalam hal ini adalah kebenaran tentang kebangkitan Yesus akan diakui kebenarannya jika ada bukti dan ada saksi. Dan Yesus memberikan buktinya, yaitu dengan kuburnya yang kosong, dengan luka di tubuhnya, dengan menampakkan diri selama 40 hari pasca kebangkitannya. Itu bukti. Lalu bagaimana dengan saksi? Saksi dalam hal ini adalah para murid waktu itu, demikian juga dengan kita, orang-orang percaya pada masa kini. Sebagai saksi, baik para murid waktu itu maupun kita hari ini, harus menceritakan narasi kita, pengalaman kita, dan pesan penting dari Lukas, khususnya dalam ayat 47 dikatakan, supaya dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Itulah saksi. Kitalah para saksi. Dan berita kebenaran yang harus kita sampaikan adalah tentang pertobatan, pengampunan yang didapatkan dari kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara, memang menjadi saksi ini tidak mudah.
Kadang seperti kata Bapak Gereja yang bernama Thomas A. Kempis, kadang kita ini cuma ikut-ikutan sesuka hati kita. Bukan pengikut yang sejati. Kita bukan saksi yang asli. Bapak Thomas A. Kempis menuliskan tentang kecenderungan kita seperti dalam kata-kata berikut ini. Dia katakan demikian. Yesus memang mempunyai banyak pengikut yang ingin dimuliakan di sorga, tetapi hanya sedikit yang bersedia memikul salib bersama dia. Banyak yang ingin menikmati penghiburan dari Yesus, tetapi hanya sedikit yang sanggup menderita pencobaan bersama dia. Banyak sekali yang suka duduk makan bersama Yesus, tetapi hanya sedikit yang bersedia ikut berpuasa bersama dia. Semua orang ingin bersukaria dengan Yesus, tetapi hanya sedikit jumlahnya yang mau menderita sengsara bersama dia. Memang banyak yang mengikuti Yesus sampai saat ia memecah-mecah roti, tetapi hanya sedikit yang tetap mengikutinya sampai Yesus minum piala kesengsaraan. Banyak yang menghormati Yesus karena mujizatnya, tetapi sedikit yang mengikutinya sampai ke salib. Banyak yang memuji, banyak yang meninggikan Yesus selama mereka menerima penghiburan darinya. Namun apabila mereka ditinggalkan Yesus sendirian, meskipun hanya sebentar, mulailah mereka berkeluh kesah atau jatuh dalam lembah kesedihan. Tidak mudah memang, tetapi mari kita lanjutkan bersaksi melalui narasi hidup kita sebagai orang-orang kebangkitan. Sambil terus amini dan alami janji Bapa sebagaimana dikatakan dalam Lukas 24, khususnya ayat 49. Bahwa Roh Kudus akan lingkupi dan lengkapi kita dengan kuasa dari tempat tinggi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah karya keselamatan sempurna di dalam Yesus yang mati dan bangkit. Biarlah narasi hidup kami sebagai orang-orang kebangkitan boleh menjadi saksi berita Injil, berita kabar baik ini. Di tengah keluarga, di gereja, di tempat kami bekerja, bahkan di tengah dunia. Kami sadar tugas ini tidak mudah. Karena itu tolong dan dorong kami. Lingkupi dan lengkapi kami dengan kuasa dan karya Roh Kudus. Amin.